bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur bagaimana tujuan hidup kita. Bukan berarti kita yang menentukan tujuan hidup kita ini, tetapi kita sudah diatur oleh Allah bahwa tujuan hidup kita itu adalah satu. Apa tujuan hidup kita? Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tadi malam kami bincang-bincang cerita-cerita tentang jin. Ada jin kafir, ada jin Islam. Jin kafir ya tentu saja banyak yang mengganggu kita. Jin Islam termasuk juga di masjid kita ini ada, yang kadang-kala kita sangka seseorang sudah datang, rupanya belum datang. Yang datang duluan itulah dia. Itu sudah pernah kejadian di sini. Dan kebetulan pula pernah terjadi di masjid kita ini, tidur di tempat imam. Pagi-pagi tidak berada di situ lagi, sudah berada di semak sana. Itu sudah pernah terjadi. Nah, itu adalah merupakan jin Islam yang tidak suka dia, orang yang tidak bersih, tidak suci di masjid ini. Nah, oleh karena itu dia juga adalah hamba Allah yang memang Allah perintahkan sama dengan kita. Kalau dia Islam, dia beribadah kepada kita, dia sholat juga bersama dengan kita. Mungkin kita tidak tahu. Bahkan ada saudara kita yang pernah dia sholat di suatu tempat, di musola katanya. Dia sholat begitu mengangkat takbir Allahu Akbar, karena dia sendirian sholat, terdengar di sebelah kanan dia mengangkat takbir juga Allahu Akbar. Begitu selesai tidak ada orang satu pun. Nah, jadi kewajiban kita lebih dulu diberikan oleh Allah kepada jin. Dan jin itu ya, sungguh banyak daripada kita, karena dia duluan diciptakan daripada kita manusia. Nah, oleh karenanya perlu sama sekali kita meyakini sebenar-benarnya bahwa tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Beribadah kepada Allah. Bukan kita itu hanya semata-mata untuk kepentingan hidup kita. Nah, jadi maka sekarang banyak yang salah beranggapan bahwa tujuan hidup kita itu hanya semata-mata dunia. Memang ada gambaran yang diberikan dalam sebuah riwayat, dinyatakan iman di dunia kan ka'annaka ta'isu abada. Berbuatlah kamu di atas dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tetapi kan sebenarnya itu bukan merupakan tujuan hidup kita yang sudah diatur oleh Allah. Tetapi tujuan hidup kita sebenarnya yang sudah diatur oleh Allah itu tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak hanya di sini. Tidak hanya di sini. Dan di dunia ini pun hanya sebentar. Nah, hidup kita yang sebenar-benarnya hidup adalah setelah hidup kita berada di sini. Itulah di akhirat. Itulah namanya akhirat. Nah, itu makanya bahwa kehidupan kita di akhirat itu kita harus mempersiapkan dengan prinsip apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, berbuatlah amal kita, bekerjalah untuk yang baik kepada Allah dengan prinsip bahwa kita akan mati besok. Nah, seolah-olah kita akan mati besok. Memang betul juga kita punya satu keyakinan bahwa tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nanti aja kita tahu kita, entah masih ada kehidupan lagi, entah tidak.
Oleh karena itulah kehidupan akhirat itulah sebenarnya yang merupakan tujuan kita. Maka untuk menjalani kehidupan di dunia ini, persiapkan menuju kehidupan yang kekal. Apa dia? Itulah amal ibadah kita. Itulah perbuatan baik yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Bukan seperti itu. Jadi maka hidup ini bukanlah untuk makan, tetapi makanlah untuk hidup. Karenanya bukan berarti kita tidak boleh mencari harta kekayaan, silakan. Tapi harta itu akan memberikan dukungan kepada akhirat kita, fasilitasi kita kepada akhirat kita. Kalau memang kehidupan kita itu ya kita biarkan begitu saja, tidak kita kejar juga, maka kehidupan akhirat itu pun juga akan sengsara. Bagaimana orang melaksanakan ibadah haji kalau memang kehidupan dunia yang tidak memadai? Maka persiapan dunia juga perlu, persiapan akhirat juga perlu. Artinya apa? Kehidupan akhirat itu diutamakan, kehidupan akhirat itu tidak boleh ditinggalkan. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita manusia ini harus seimbang. Tidak pula hanya kita kejar dunia saja, akhirat tinggal. Sebaliknya tidaklah hanya akhirat saja kita kejar, dunia kita tinggalkan. Tak seperti itu. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Artinya apa? Raihlah, kejarlah, rebutlah segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Ya, itulah ibadah, direbut. Makanya Ramadan ini datang supaya kita dapat merebut kesempatan itu. Tidak ada sebenarnya kejaminan daripada Allah bahwa kita bisa menikmati Ramadan ini. Ini mungkin berkat doa kita dulunya. Begitu selesai Ramadan yang lalu, kita berdoa, ya Allah, sampaikan umurku kepada Ramadan yang akan datang. Ditambah lagi, kita berdoa dari mulai bulan Rajab. Juga Allah berkati kehidupan di bulan Rajab dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai kita di Ramadan ini mengapain? Mengejar, meraih, merebut kesempatan untuk apa? Untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang memang Allah perintahkan kepada kita. Wa bataghi bima ataqallahu daral akhirah. Kesempatan yang diberikan Allah untuk persiapan akhirat nanti. Mengapa Allah dulukan itu? Nah, memang itulah yang terpenting. Tadi sudah kita katakan bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Lanjutan ayat itu apa katanya? Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan engkau lupakan bahagiamu di dunia. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa kita harus seimbang. Dunia kita kejar, akhirat juga jangan sampai kita tinggalkan. Ada bagian bukan Allah. Amin, rebut bagianmu dunia. Tapi jangan berarti kita melupakan akhirat semata-mata hanya merebut kehidupan dunia belaka. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat itu apa katanya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu. Allah sudah sungguh baik memberikan kesempatan kepada kita menghirup udaranya,
diberikan kehidupan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan sampai saat ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa la tabghil fasad fil ardh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tentu saja Allah tidak suka itulah setiap kita berbuat keburukan Allah tak suka. Inilah kadang tidak kita sadari bahwasanya di dalam tujuan hidup kita yang kita cari, baik untuk dunia maupun untuk akhirat, kita berbuat kerusakan. Apa kerusakan di antaranya? Ya kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang, menyinggung perasaan orang, memfitnah orang dan lain sebagainya. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan buruk yang memang Allah tidak suka yang seperti itu. Dilarang oleh Allah. Ini membuktikan Allah sangat sayang sama kita. Arti kata kalau dalam bahasa kita, kalian udah dikasih yang baik-baik, kenapa pula lagi dibikin yang buruk? Aku kan gak suka yang seperti itu. Itulah bahasa kita. Jadi maka dari itu, ya apa yang ingin Allah itu, itulah yang hendaknya dapat kita laksanakan dalam kehidupan ini. Makanya di akhir ayat itu Allah katakan, Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tak suka dengan berbuat kerusakan. Maka Bapak Ibu, orang tua saya, hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, mari sama kita renungkan bahwa tujuan hidup kita ini ibadah. Tujuan hidup kita adalah beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi kita yang sudah lanjut usia, yang mau dikejar pun kehidupan dunia, apalagi mau dikejar, mau dicari pun lagi sesuatu dunia tentang dunia ini, apalagi yang mau dicari. Oleh karena itu tidak ada lain, makanya mari sama-sama kita resapi tentang dosa-dosa yang kita lakukan ini. Tentu saja kita tidak pernah lepas dosa kita kepada Allah. Makanya di separuh bulan ini, ya sudah 16 hari ini. Ada juga yang 17 hari ini. Ada yang sudah 17 hari ini, kita masih 16. Jadi 16 ini sampai terakhir nanti, ya mari kita rebut kesempatan ini. Insya Allah teruslah masjid ini kita ramaikan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita giat, dengan kita tulus ikhlasnya untuk beribadah ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah tahu. Dan memang kita itu yang menjadi harapan kita, bahwa tidak ada yang menjadi tujuan dalam hidup ini selain daripada yang telah kita jelaskan tadi. Kami pikir ini adalah yang dapat saya sampaikan kepada Ustaz. Maklum saja, biasanya kalau dalam keadaan berpuasa ini, mata pun sudah tidak berdamai lagi. Mungkin malam tadi ya banyak ibadah-ibadah yang dilakukan, sehingga di pagi hari ini mata pun sudah mau terpejam, mungkin mau istirahat. Mari sama kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Tapi bukan berarti kita itu ya tidak punya prinsip dalam hidup. Bukan berarti kita hanya memanfaatkan untuk tidur belakang, tetapi marilah sambil kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita dalam pertemuan ini. Kalau memang ini baik, ya ambillah sebagai pedoman. Kalau memang ini tidak baik, itu mungkin datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.